Angkatan bersenjata Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru konflik dari garis depan tanggal 1 April tahun 2023. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov menyebut terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Kupiansk, serangan artileri bertubi-tubi kelompok pasukan Zapad Rusia mengakibatkan netralisasi tenaga dan perangkat keras angkatan bersenjata Ukraina di dekat Tabayevka, Sinkovka, wilayah Kharkov dan Novosyolovskoye, Republik Rakyat Lugansk. Kerugian musuh mencapai 50 prajurit Ukraina, 2 kendaraan bermotor dan 1 howitzer D-30. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 9 proyektil berpeluncur roket HIMARS buatan Amerika dan Smerk. Selain itu, 5 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Valerianovka, Republik Rakyat Donetsk, Guliaipole, Novoukrainskoye, wilayah Zaporozhye, dan Krinky, wilayah Kherson. Letjen Igor Konasenkov melansir secara total, 405 jet tempur, 228 helikopter, 3.630 kendaraan udara tak berawak drone angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Termasuk 415 sistem rudal pertahanan udara, 8.497 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.077 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.478 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 9.247 unit khusus kendaraan militer dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah, Kementerian Pertahanan Ukraina dalam sebuah pernyataan mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam 1 hari. Termasuk 1 tank, 4 kendaraan tempur lapis baja serta 1 unit MLRS dan 2 peralatan khusus. Secara total, Kremlin kehilangan 173.990 prajurit selama konflik. Termasuk 3.616 tank, 6.981 kendaraan tempur lapis baja serta 306 jet tempur dan 291 helikopter. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 402 hari, belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Militer Ukraina juga menunjukkan cuplikan penghancuran SPG-9, Spice, musuh beserta amunisinya. Dan mereka juga menghancurkan mortir 2B-9, Vasilok, Rusia. Penembak kami melakukan misi tempur dengan bantuan senjata dari Inggris L-119, kata militer Ukraina dalam pernyataan resmi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada semua orang yang membela Ukraina dari penjajah Rusia. Keadilan untuk negara kita, untuk semua rakyat kita yang kehilangan kerabat, orang yang dicintai, kehilangan kesehatan, rumah, dan kehidupan normal akibat agresi Rusia, akibat teror penjajah, kata Zelensky. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!